Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita semua diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting MKWK mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 9. Saya Joel Fikri dari Fakultas Hukum dan rekan saya Siti Wahyuningsih dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang saya hormati Bapak Dosen Roy Fahri Wiginting, SH MKN, selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila, dan saya sayangi dan banggakan teman-teman seperjuangan. Saya dan kelompok 1 akan membawakan podcast, yaitu bertema pandangan mahasiswa dalam meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, untuk itu akan saya lanjutkan dari rekan saya Zulfikri. Di sini saya mau menjelaskan mengenai topik yang akan kami bahas terkait judul yang sudah direvisi, yaitu mengenai kerukunan antar umat beragama. Di mana daftar topik yang pertama itu adalah mengapa toleransi antar umat beragama di kehidupan sehari-hari menjadi hal yang penting untuk kita terapkan. Kemudian yang kedua, yaitu apakah di negara kita sendiri sikap toleransi antar umat beragama itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian yang ketiga, apa yang melatar belakangi timbulnya permasalahan yang sering terjadi mengenai toleransi antar umat beragama tersebut. Topik yang keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan terkait toleransi antar umat beragama. Kemudian topik yang terakhir yaitu saran kamu sebagai seorang mahasiswa kepada semua pendengar tentang pentingnya toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait topik-topik di atas, akan saya berikan kesempatan kepada rekan kelompok saya untuk mengutarakan pendapat atau opininya mengenai topik yang dibahas. Untuk topik yang pertama, kepada rekan kelompok, saya persilahkan dengan segala hormat. Izin MC, izin menanggapi tentang topik yang pertama, yaitu mengapa toleransi antar umat beragama di kehidupan sehari-hari menjadi hal yang penting untuk kita terapkan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kita itu tinggal di negara Republik Indonesia yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila, di mana sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menerapkan poin-poin Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya perbedaan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa akan banyak timbul konflik-konflik yang dapat memperpecah belah persatuan yang ada di Indonesia. Maka upaya untuk menghindari konflik yang terjadi tersebut harus diperlukan adanya toleransi yang dapat memberikan suatu keselarasan dan kerukunan hidup antar umat beragama. Toleransi sendiri bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat saling menghargai dan saling menghormati untuk menghindari terjadinya berbagai konflik dalam perseteruan yang bisa memecah belah persatuan Indonesia. Bahkan dapat membumi hanguskan negara Indonesia. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang sangat mendalam mengenai toleransi antar umat beragama, agar keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi penghalang untuk terciptanya keharmonisan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Sikap toleran antar umat beragama sangat diperlukan, sebab tanpa adanya sikap toleran yang diberikan oleh umat beragama, maka tidak akan tercipta sebuah hubungan yang harmonis dalam kehidupan beragama. Soeharto pernah menegaskan, toleransi umat beragama itu tidak berarti bahwa ajaran agama kita masing-masing menjadi campur aduk. Toleransi hidup beragama itu bukan suatu bentuk campur aduk, melainkan terwujudnya ketenangan,
saling harga-menghargai, dan kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi setiap penduduk dalam menjalankan ibadah agama menurut keyakinannya masing-masing. Sekian dari pendapat saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Imelda Deborah Ambarita. Nah, terkait topik pertama yang sudah diutarakan oleh rekan kami tadi, apakah rekan-rekan kelompok sekalian ada yang ingin memberi tambahan tanggapan atau opininya terkait topik pertama ini? Izin MC. Oke, kepada Saudari Rosi Syafitri, saya persilahkan untuk memberikan tanggahannya atau tambahan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosi Syafitri Siregar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini saya ingin menambahi pendapat dari Saudari Imelda tentang mengapa toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang penting untuk kita terapkan. Nah, bahkan sebenarnya lebih dari itu, antar semua pemeluk agama harus dapat dibina kegotong royongannya dalam membangun masyarakat kita sendiri. Demi kebahagiaan bersama, maka sikap permusuhan serta sikap prasangka harus kita buang jauh-jauh dan kita ganti dengan saling menghormati, maka dapat diambil sebuah pelajaran, yaitu arti dari toleransi itu merupakan hal yang positif dan intoleransi merupakan hal yang negatif. Adapun hal-hal yang dapat timbul jika kita tidak menerapkan dari toleransi antar umat beragama itu, yaitu yang pertama perpecahan. Perpecahan antar umat beragama itu akan berakibat fatal karena akan mengundang campur tangan dari pihak ketiga untuk mengkambing hitamkan suatu agama. Yang kedua, yaitu tertutup untuk tidak menerima kritik dan saran dari luar. Intoleransi adalah sikap sombong yang bersumber dari diri kita sendiri, yang menganggap bahwa diri kita dan agama kita merupakan yang paling sempurna, dan tidak menghargai keberadaan agama lainnya. Yang ketiga, yaitu bersikap isolatif dan radikal ekstrim. Sikap ini membawa kerugian terhadap siapapun yang disebabkan oleh rasa superioritas yang selalu memandang remeh kepada orang lain, baik tentang keyakinannya ataupun kebangsaannya, sehingga tidak mampu menerima masukan dari orang lain dan bersikap menutup diri tanpa menunjukkan sikap tenggang rasanya. Dengan adanya beberapa hal akibat dari intoleransi tersebut, maka kita harus menjauhkan sifat tersebut dari kehidupan umat beragama kita. Karena menciptakan sebuah sikap toleransi antar umat beragama itu perlu diterapkan dan dikembangkan dalam kehidupan kita di Indonesia ini, agar terciptanya kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis tanpa adanya perpecahan yang akan datang di masa depan. Di setiap agama pasti akan setuju dan sepakat dalam hal toleransi yang memang harus junjung tinggi ini. Karena jika akan kita bayangkan, jika seluruh masyarakat Indonesia ini yang memiliki agama yang berbeda menjunjung tinggi rasa toleransi tersebut, maka perpecahan dan kekisruhan akan musnah di negeri kita ini. Oleh karena itu, akan terciptalah suatu kedamaian di Indonesia ini di mata dunia. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Rosi Syafitri terhadap tambahan opininya terkait topik pertama. Nah, kemudian akan kita lanjutkan kepada topik yang kedua, yaitu apakah di negara kita sendiri sikap toleransi antar umat beragama itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Nah, kepada rekan-rekan kelompok, saya beri kesempatan untuk memberikan opininya. Izin MC, saya Mela Anini Pohan dari Fakultas Hukum ingin menanggapi topik yang kedua, yaitu apakah di negara kita sendiri sikap toleransi antar umat beragama sudah berjalan dengan baik. Nah, menurut saya, jika dilihat bahwasannya negara kita merupakan negara yang memiliki masyarakat yang bersifat pluralisme dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan agama. Dan dari adanya keberagaman tersebut, itu bisa menimbulkan konsekuensi terjadinya konflik. Sebagaimana yang terjadi beberapa tahun terakhir, kehidupan beragama terusik dengan adanya peristiwa ujaran kebencian antar umat beragama, kerusakan tempat ibadah, hingga sampai pada kekerasan umat beragama. Kondisi pluralisme agama di Indonesia bisa diibaratkan sebagai pedang bermata ganda. Mengapa demikian? Karena di satu sisi merupakan modalitas yang dapat membawa energi positif jika dikelola dengan baik. Namun di sisi lain dapat menjadi ledakan destruktif
yang dapat merusak sendi-sendi kebangsaan jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa tahun terakhir, pluralisme agama menunjukkan sifat destruktifnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya konflik terjadi di Indonesia dengan latar belakang perbedaan agama, seperti pelanggaran terhadap para penganut Ahmadiyah, Syiah, serta pelanggaran terhadap pembangunan gereja, dan lain-lain. Angka pelanggaran kebebasan beragama terus mengalami pasang surut, yakni di mana pada tahun 2020 terdapat 180 peristiwa pelanggaran dan 424 tindakan pelanggaran pada tahun 2021. Tercatat ada 100 dan pada tahun 2021 tercatat ada 170 peristiwa pelanggaran dan 318 tindakan pelanggaran. Nah, menurut saya, ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya mampu untuk bersikap toleransi terhadap perbedaan agama maupun keyakinan yang ada. Dibuktikan dengan angka pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia yang dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2021 relatif menaik. Dengan melihat hasil riset tersebut, dapat disimpulkan bahwa toleransi di Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keinginan untuk hidup berdampingan dalam keanekaragaman secara damai belum terwujud, terutama pada kehidupan beragama dan berkeyakinan. Nah, oleh karena sebab itu, pentingnya memelihara kembali toleransi dalam kehidupan masyarakat agar kondisi seperti ini tidak semakin memburuk di kemudian hari. Mungkin itu saja tanggapan dari saya mengenai topik yang kedua. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Mela Andini Pohan. Untuk terkait topik yang kedua ini, apakah rekan kelompok ada yang ingin memberikan tambahan opininya? Saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih, Saudari Siti Wahyuningsi. Sebelumnya, perkenalkan saya Zafira Kamila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini ingin menambahkan sedikit tentang topik yang kedua. Seperti apa yang sudah Saudari Mela paparkan, banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia bisa saja menjadi pemicu konflik utama toleransi, khususnya antar umat beragama. Nah, baik dalam bentuk kelompok maupun individu. Kita tidak dapat menghindari toleransi antar umat beragama di Indonesia ini masih kurang. Nah, beberapa individu di Indonesia ini masih mengelompokkan diri mereka ke kelompok agamanya sendiri dan memunculkan hujatan kebencian antar umat beragama lain. Kurang lebih segitu saja tanggapan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kembali kepada Saudari Zafira Kamila. Jika begitu, kita akan lompat dan lanjut kepada topik yang ketiga, yaitu apa yang melatar belakangi timbulnya permasalahan yang sering terjadi mengenai toleransi antar umat beragama tersebut. Nah, kembali kepada rekan kelompok, saya beri kesempatan untuk mengutarakan opini dan pendapatnya. Izin menanggapi, MC. Iya, Saudara Kania, dipersilahkan dengan segala hormat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kania dari Fakultas Hukum. Saya ingin menanggapi topik yang ketiga, apa yang melatar belakangi timbulnya permasalahan yang sering terjadi mengenai toleransi antar umat beragama. Secara umum di Indonesia, ini mempunyai banyak berbagai jenis perselisihan, mulai dari perorangan maupun antar kelompok. Dengan kata lain, saat ini kondisi kerukunan di Indonesia sangat menurun, apalagi di kota-kota besar. Mereka tidak terlalu memperhatikan masalah kerukunan satu sama lain. Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang cukup baik, tetapi masyarakat Indonesia masih kurang akan kesadaran untuk mematuhi peraturan tersebut. Terkadang masih muncul konflik dan permasalahan di antara mereka maupun antara umat beragama. Adapun beberapa penyebab konflik antara umat beragama, yaitu yang pertama, mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaedah yang ada. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Kania. Dan sama seperti topik sebelumnya, untuk topik yang ketiga ini, apakah ada rekan kelompok yang ingin memberikan tambahan opininya? Saya persilakan dengan segala hormat. Izin MC. Ya, Saudara Franciscus Purba, silahkan memberikan opininya. Ya, terima kasih atas waktunya MC. Saya Franciscus Purba dari Fakultas Hukum ingin menambahkan sedikit
Dari topik ketiga, apa yang melatar belakangi timbulnya permasalahan yang sering terjadi mengenai toleransi antarumat beragama. Di Indonesia juga sudah banyak konflik yang mengatasnamakan agama sebagai pemicu perpecahan. Yang diantara lain yang pertama, pelecehan agama melalui penggunaan simbol-simbol maupun istilah-istilah keagamaan. Yang kedua, fanatisme agama, yaitu menganggap agamanya yang paling benar dan menganggap agama lain tidak benar. Dan yang terakhir, adanya diskomunikasi antarumat beragama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Saudara Franciscus Purba. Kalau begitu, kita akan lanjut pada topik yang keempat, yaitu bagaimana upaya yang dapat kita lakukan dalam menangani permasalahan terkait toleransi antar umat beragama ini. Kembali kepada rekan kelompok, saya beri kesempatan untuk mengutarakan opini dan pendapatnya. Izin MC. Iya, dipersilakan kepada Saudara Syafira Falatansyah. Baik, terima kasih MC. Perkenalkan, saya Safira Falatansyah dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menanggapi topik yang keempat, yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan terkait toleransi umat beragama. Jadi, upaya yang kita lakukan yaitu dengan cara meningkatkan toleransi sosial, baik dalam diri sendiri dan orang lain. Yang pertama itu kenali diri sendiri. Sikap toleransi bisa dibangun dari kesadaran untuk mengenali diri sendiri. Ambil waktu untuk merenungkan sikap kita kepada sesama. Ingatlah bahwa sebagian manusia itu memiliki kekurangan. Sebelum menjadi orang yang intoleran, mulai kenali diri sendiri dan renungkan apakah sejauh ini kita sudah memiliki sikap toleransi terhadap sesama yang berbeda atau tidak. Yang kedua, itu memahami perbedaan. Toleransi muncul ketika kita menghadapi suatu perbedaan, entah itu beda keyakinan atau beda kontak fisik. Perbedaan tercipta bukan untuk mengotak-atik kita. Justru perbedaan tercipta agar kita menyadari bahwa di dunia ini tidak semuanya sama. Kita harus memahami perbedaan dan tidak mungkin orang bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan. Demi mencapai kesejahteraan sosial, kita harus menjembatani perbedaan ini dengan sikap toleransi sosial. Selanjutnya, dengan menjalin persahabatan dengan orang yang berbeda. Seringkali perbedaan itu dianggap sebagai jurang pemisah. Padahal jika kita memahami perbedaan, kita pasti akan menyadari bahwa perbedaan itu indah. Cobalah kita membangun sikap toleransi dengan menjalin persahabatan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Perbedaan budaya, suku, dan agama itu tidak menjadi penghalang untuk menjalin sebuah persahabatan. Bersahabat dengan orang yang berbeda itu akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai perbedaan, bukan malah menjauhinya. Selanjutnya itu dengan berpikir secara bijaksana. Sikap toleransi terhadap sesama yang berbeda akan lahir dengan sendirinya jika kita mau berpikir secara bijaksana. Dalam kondisi ini, bijaksana yang dimaksud itu yaitu menyadari bahwa setiap orang tercipta dengan perbedaannya masing-masing. Walaupun kita berbeda dengan orang lain, bukan berarti kita itu harus menghindari orang tersebut. Justru mulailah persahabatan atau silaturahmi dengan orang yang selama ini berbeda dengan kita. Lalu yang terakhir, itu dengan memposisikan diri kita terhadap orang yang kita anggap berbeda. Kita itu tidak bisa selalu mengutamakan keinginan kita pribadi dan memaksa agar orang lain itu mengikuti apa yang kita anggap berbeda untuk turut menyetujui keinginan kita. Kalau seandainya kita merasa kesulitan untuk bertoleransi, cobalah untuk memposisikan diri kita kepada orang yang selama ini berbeda dengan kita. Pahami bahwa menjadi berbeda itu bukan sebuah ancaman atau hal yang harus dijauhi. Justru kita harus memperlakukan orang yang berbeda dengan baik, karena jika berada di posisinya, kita pun ingin orang lain juga turut berbuat baik kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dikembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudari Syafira Falatansyah yang sudah mengutarakan pendapatnya. Dan kemudian kita sampailah kepada topik pembahasan yang terakhir, yaitu saran kamu sebagai seorang mahasiswa kepada semua pendengar tentang apa sih pentingnya toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya persilahkan kepada rekan kelompok untuk memberikan jawabannya. Izin MC. Ya, kepada Jogi Marpaung, saya persilahkan. Baiklah, saya Jogi Marpaung dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Saya akan menanggapi pertanyaan, apakah saran Anda sebagai mahasiswa kepada semua pendengar tentang pentingnya toleransi antar umat beragama untuk kehidupan sehari-hari? Saran saya, kita sebagai manusia beragama
kita harus menghargai agama orang lain apapun itu kepercayaan mereka. Untuk itu, kita harus tetap menghargai dan menghormati, terlebih kita bangsa yang besar, bangsa yang menjemuk. Untuk itu, di tengah kemenjemukan bangsa kita harus saling menghargai dan menghormati sebagai bentuk dari penghargaan terhadap kemajemukan bangsa kita. Sekian saran saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya kira semuanya sudah memberikan jawaban untuk terkait topik yang kita angkat hari ini. Kalau begitu kita sudah berada di penghujung acara, maka saya akan kembalikan kepada rekan saya Zulfikri. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada rekan kelompok semua yang telah berhadir di Zoom meeting kita pada hari ini. Saya sebagai moderator dan rekan saya mengundurkan diri, dan telah selesainya podcast kelompok 1 atas perhatian rekan kelompok. Saya ucapkan terima kasih. Kepada Tuhan saya mohon ampun, dan kepada yang menonton video kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di video kami. Hanya kesempurnaan itu hanyalah milik Rizky Febian. Jangan lupa like, share, and subscribe, guys. Oke, beli baju di Surabaya, baju dipakai di hari raya. Cakep. Salam undur diri dari saya dan rekan teman saya. Untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.